Kenapa dua pulau kecil di Maluku Utara, yang bahkan tidak sebesar satu provinsi di Indonesia hari ini, pernah membuat bangsa-bangsa Eropa berlayar ribuan kilometer, saling berperang, dan mengubah peta kekuasaan dunia? Kenapa nama Ternate dan Tidore tercatat dalam arsip Portugis, Spanyol, hingga Belanda sejajar dengan kota-kota besar dunia pada abad ke-16? Jawabannya bukan emas, bukan pula berlian. Jawabannya adalah cengkeh. Di masa ketika kulkas belum ada, ketika makanan diawetkan dengan rempah, dan ketika obat-obatan bergantung pada tanaman tropis, cengkeh dari Maluku bernilai lebih mahal daripada emas di pasar Eropa. Dunia Barat menyebut wilayah ini sebagai Spice Island, pulau rempah yang dianggap surga sekaligus medan perang. Disinilah Ternate dan Tidore berdiri, dua kerajaan Islam yang tumbuh bersebelahan, sama-sama kuat, sama-sama kaya, dan sama-sama ambisius. Awalnya bersaing sebagai sesama penguasa lokal, namun segalanya berubah saat kapal-kapal asing berlabuh membawa senjata api, perjanjian dagang, dan politik adu domba. Sejak saat itu, konflik lokal berubah menjadi konflik global. Perang antar kerajaan berubah menjadi perebutan pengaruh dunia. Pengkhianatan, pembunuhan, perlawanan, dan kemenangan besar lahir dari pulau-pulau kecil ini. Kisah Ternate dan Tidore bukan sekedar cerita masa lalu. Kisah ini adalah bukti bahwa Indonesia pernah berada di pusat perhatian dunia, bukan sebagai jajahan, tetapi sebagai penentu arah sejarah global. Dan untuk memahami bagaimana semua itu bisa terjadi, cerita ini harus dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana dua pulau vulkanik di timur Nusantara bisa membangun kekuasaan sebesar itu? Mari kita mulai dari awal. Untuk memahami kebesaran Ternate dan Tidore, pembahasan harus ditarik jauh ke belakang. Bahkan sebelum nama Eropa mengenal Maluku sebagai pulau rempah, jauh sebelum kapal asing datang, wilayah Maluku Utara sudah menjadi simpul penting peradaban maritim Nusantara. Ternate dan Tidore bukan muncul secara tiba-tiba sebagai kerajaan besar. Keduanya lahir dari proses panjang masyarakat pesisir yang hidup dari laut, perdagangan, dan hasil alam yang sangat spesifik. Tanaman ini tidak tumbuh di sembarang tempat. Pada masa itu, cengkeh hanya bisa ditemukan secara alami di beberapa pulau kecil Maluku. Kondisi inilah yang membuat wilayah ini sejak awal memiliki nilai strategis tinggi. Secara geografis, Pulau Ternate dan Pulau Tidore adalah pulau vulkanik aktif. Tanahnya subur, namun wilayahnya sempit. Keterbatasan lahan justru membentuk karakter masyarakatnya. Untuk bertahan hidup, penduduk tidak bisa hanya mengandalkan pertanian darat. Laut menjadi ruang hidup utama. Sejak abad ke-12 hingga ke-13, masyarakat di kawasan ini sudah terbiasa berlayar, berdagang, dan membangun jaringan antar pulau. Dari sinilah cikal bakal kekuasaan muncul di Ternate. Kekuasaan awal berkembang dari komunitas-komunitas kecil yang dipimpin oleh tokoh lokal. Salah satu figur penting dalam fase awal adalah Bab Masyur Malamo, sosok yang kemudian dikenal sebagai pendiri kerajaan Ternate. Pada masa ini, bentuk pemerintahan belum seperti kesultanan. Struktur kekuasaan masih sederhana, namun sudah memiliki pengaruh atas wilayah sekitar. Tidore berkembang dengan pola serupa. Pulau ini berada tepat di selatan Ternate. Jaraknya sangat dekat, namun sejak awal memiliki identitas politik sendiri. Kekuasaan Tidore tumbuh dari komunitas lokal yang kuat dan memiliki kontrol atas jalur perdagangan ke wilayah Papua dan pesisir timur Nusantara. Muhammad Nakil dikenal sebagai pendiri awal kekuasaan Tidore, menandai lahirnya kerajaan yang kelak menjadi pesaing utama Ternate. Persaingan antara kedua pulau ini bukan muncul karena permusuhan personal, melainkan karena realitas geopolitik. Ternate dan Tidore berada di jalur perdagangan yang sama, mengelola komoditas yang sama, dan berambisi memperluas pengaruh ke wilayah sekitarnya. Dalam dunia maritim, menguasai jalur laut berarti menguasai ekonomi. Pada tahap awal, persaingan ini masih bersifat regional. Bentuknya berupa perebutan pengaruh atas pulau-pulau kecil, hubungan dagang dengan wilayah lain, serta pengaruh terhadap komunitas pesisir di Halmahera, Seram, hingga Papua. Belum ada perang besar berskala luas, tetapi ketegangan sudah terasa. Faktor penting lain yang sering luput dibahas adalah peran pedagang asing Asia.
Jauh sebelum bangsa Eropa muncul, pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok sudah singgah di Maluku. Mereka datang untuk membeli rempah lalu menukarnya dengan kain, keramik, logam, dan barang bernilai tinggi lainnya. Hubungan dagang ini membentuk pola diplomasi awal Ternate dan Tidore dengan di dunia luar. Dari sinilah kerajaan-kerajaan ini belajar satu hal penting. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan mengatur perdagangan. Penguasa Ternate dan Tidore mulai memosisikan diri sebagai pengendali distribusi cengkeh, bukan sekedar penghasil. Sistem monopoli lokal perlahan terbentuk. Cengkeh tidak dijual bebas oleh rakyat, melainkan dikontrol oleh elit kekuasaan. Fakta menarik muncul di sini. Pada abad ke-14, cengkeh dari Maluku sudah sampai ke Timur Tengah dan Eropa melalui jalur perdagangan panjang. Namun, orang Eropa saat itu tidak tahu persis dari mana asal rempah tersebut. Lokasi Maluku masih menjadi misteri besar. Artinya, jauh sebelum penemuan oleh bangsa Barat, Ternate dan Tidore sudah menjadi bagian dari sistem ekonomi global versi awal. Struktur politik di kedua kerajaan juga mulai berkembang. Jabatan-jabatan penting dibentuk untuk mengelola wilayah, perdagangan, dan hubungan luar. Elit lokal tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai diplomat dan pengatur ekonomi. Disinilah fondasi negara maritim mulai terlihat. Pada fase ini, Ternate cenderung membangun pengaruh ke arah barat dan utara, sementara Tidore memperluas jaringan ke timur dan selatan termasuk wilayah Papua. Pola ekspansi yang berbeda inilah yang mempertegas identitas masing-masing kerajaan. Dua kekuatan tumbuh bersebelahan, saling mengawasi, dan sama-sama sadar bahwa keseimbangan kekuasaan sangat rapuh. Yang perlu digarisbawahi pada masa ini, belum ada dominasi asing. Semua keputusan berada di tangan penguasa lokal. Konflik, aliansi, dan perdagangan dikendalikan sepenuhnya oleh orang Maluku sendiri. Kondisi ini menciptakan masa pertumbuhan yang relatif stabil, sekaligus menyiapkan panggung bagi perubahan besar yang akan datang. Ketika kekuasaan sudah terbentuk, jaringan perdagangan sudah luas, dan komoditas cengkeh semakin bernilai, Ternate dan Tidore tanpa sadar sedang menarik perhatian dunia luar. Apa yang awalnya hanya persaingan dua pulau kecil perlahan berubah menjadi magnet bagi kekuatan global. Dan perubahan besar itu dimulai ketika identitas politik dan kepercayaan mulai mengalami transformasi. Sebuah pengaruh baru datang melalui jalur damai, namun membawa dampak yang sangat menentukan arah sejarah kedua kerajaan. Di titik inilah kisah berlanjut ke bab berikutnya. Masuknya Islam, perubahan struktur kekuasaan, dan lahirnya identitas baru yang menguatkan posisi Ternate dan Tidore di panggung Nusantara. Ketika Ternate dan Tidore sudah mapan sebagai kerajaan maritim dan pengendali perdagangan cengkeh, sebuah perubahan besar terjadi. Perubahan ini tidak datang melalui penaklukan bersenjata, melainkan lewat jalur yang sudah lama dikenal masyarakat Maluku, perdagangan dan diplomasi. Dari sinilah Islam mulai berakar dan mengubah wajah kekuasaan di Maluku Utara. Islam masuk ke wilayah Ternate dan Tidore sekitar abad ke-15. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka membawa nilai hukum dan sistem sosial baru yang perlahan diterima oleh elit penguasa lokal. Proses ini berlangsung bertahap tanpa konflik besar karena Islam menawarkan legitimasi politik yang sangat dibutuhkan kerajaan maritim. Penguasa Ternate menjadi pihak pertama yang secara resmi memeluk Islam dan mengadopsinya sebagai agama kerajaan. Sejak saat itu, gelar raja berubah menjadi sultan. Perubahan gelar ini bukan simbol kosong. Gelar sultan memberi posisi politik baru yang sejajar dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara dan dunia Islam. Ternate tidak lagi hanya dilihat sebagai penghasil rempah, tetapi sebagai bagian dari jaringan kekuasaan Islam internasional. Tidore mengikuti langkah serupa. Islam diterima dan dijadikan fondasi pemerintahan, memperkuat identitas politik kerajaan. Masuknya Islam ke Tidore juga mempererat hubungan dengan wilayah timur Nusantara dan Papua yang kemudian menjadi bagian penting dari jaringan pengaruh kerajaan tersebut. Transformasi ini membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan. Hukum adat mulai dipadukan dengan hukum Islam.
Lembaga-lembaga baru dibentuk untuk mengatur urusan agama, hukum, dan administrasi negara. Sultan tidak lagi hanya bertindak sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pelindung agama.